kalau melibatkan pihak swasta atau pihak di luar ASN, ya salah satunya melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Namun pasal-pasal yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 itu kan secara literik di hukum pidana itu kan diatur usul-usulnya tuh. Iya. Kalau pasal 2 tidak salah, itu setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum kemudian berakibat pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, secara kumulatif harus terpenuhi. Itu juga dalam pasal 3. Iya. Jadi setiap orang menyalahgunakan wewenang ini yang dimaksud oleh penyelenggara negara. Oh, pasti penyelenggara negara ya. Nah, mungkin yang lain di hukum. Ya. Itu pasti penyelenggara negara. Ya. Oke. Oke guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kongko Hukum, kali ini kita ketemu dengan Kakak Farudin atau disebut Kakak Eros. Kakak Eros ini jarang sekali ke Jakarta. Kebetulan kita punya kesempatan ketemu Kakak Eros di Jakarta. Nah, oleh sebab itu kita mulai dengan Kakak Eros. Kakak Eros, saya mau tanya nih Kakak Eros. Kakak Eros kan sebagai lawyer di Maluku Utara ya. Tepatnya di Ternate ya. Nah, Kakak Eros, kita mau Kongko Hukum seputar tentang korupsi Kakak Eros. Korupsi kan bervariabel, macam-macam tentang tindak pidana korupsi. Nah, yang sering ditangani oleh Kakak Eros, kasus korupsi yang seperti apa Kakak Eros? Iya, sebenarnya kalau mau dilihat sih penanganan kasus korupsi di saya tangani itu kita bisa lihat pada pasal 2, pasal 3 Melalui tipikor ya? Oke, itu kunci dari perkara korupsi di pasal 2, pasal 3 sesuai pokok hukum. Selain itu juga ada suap menyuap maupun gratifikasi. Itu biasa terjadi pada penyelenggara pemerintah. Penyelenggara pemerintah ya? Oke. Suap persoalan izin dan mungkin dengan persoalan aparat hukum dan sebagainya. Soal gratifikasi dan suap lah. Iya. Kira-kira demikian. Nah, kemudian biasanya kalau perizinan itu yang banyak di sana terkait dengan perkara korupsinya seperti apa Kak Eros? Iya, kalau terakhir yang saya perkara gratifikasi dan suap ini terakhir saya tengah itu terkait dengan saat ini problem pertanahan itu kan. Tanah itu. Iya. Ada kita ketahui harus bentuk Satgas Mafia Tanah oleh Kejaksaan. Kakak Eros, terkait dengan kasus pertanahan yang akhirnya menjadi kasus korupsi, itu bagaimana di sana bisa akhirnya terjerat kasus korupsi tentang perizinan atau pertanahan, bagaimana Kakak Eros? Jadi sebenarnya ini kes lama sebenarnya. Iya. Ini kes lama di proses pengadaan tanah sih. Pengadaan tanah ya? Pengadaan tanah. Jadi kita ketahui bersama bahwa kalau bicara tentang pertanahan, kita akan bicara pada aspek keperdataan kan? Iya, itu nggak lepas dari keperdataannya kan? Nah, jadi kemudian tiba-tiba muncul pidananya. Ini kan orang bertanya-tanya, kok masalah tanah kok bisa dipidana? Betul, dan biasanya beda korupsi lagi kan? Korupsi. Jadi ternyata persepsi ini sebenarnya sudah diperjelas dalam undang tipikor, terutama soal gratifikasi dan suap. Proses pengadaan tanah itu kan tipis dengan adanya peristiwa pidana. Contoh misalnya proses pembelian tanah yang mana pembelinya itu dengan menggunakan itikat palsu misalnya. Identitas palsu. Kemudian juga penyelenggara negara dalam ini katakanlah salah oknum di BPN itu dalam proses penerbitan izinnya itu menggunakan identitas palsu dan memalsukan dokumen itu. Jadi ada dua. Pertama, contoh hukum. Yang pertama tentang identitas palsu. Kedua tentang izin-izin, ada izin-izin lain yang harus dilengkapi, itu palsu juga, gitu ya? Palsu juga. Jadi, dan disitulah ranah perdata dan pidana itu dia menjadi satu. Jadi, kalau bicara pelanggaran perdata ya cuma bicara dua hal. Betul. Kita bicara tentang prestasi dan memang gitu.
Kalau pidana dikaitkan dengan pemahaman pidana, ya tadi ada tindakan-tindakan orang yang melakukan perbuatan perdata. Betul. Kalau orang yang melakukan perbuatan perdata, melakukan perjanjian Ya. atau melakukan prestasi itu dengan identitas palsu. Dari situ sudah ada mens rea-nya, sudah ada. tindak pidananya sudah ada di situ. Nah. Kemudian kita perdalam tentang pidana korupsi. Nah, itu kan sudah diatur dalam pasal-pasal terkait dengan gratifikasi dan suap. Namun di pasal-pasal korupsi itu dikaitkan pada subjek penyelenggara negara. Dalam hal ini aparat pegawai negeri sipil misalnya, dalam mengeluarkan izin, ya dengan niat jahat, memasukkan dan sebagainya, dengan mendapat imbalan dan sebagainya, maka itu perbuatan korupsi yang diatur dalam pasal. Yang pertama tentang dia sudah menggunakan identitas palsu itu pidana, Ya. tapi pidana umum nih sebuah hukum. Ya. Yang menarik di sini ternyata setelah didalami ada pidana korupsinya ya. Ya. Yang melakukan itu ya penyelenggara negara. Oh, karena dia penyelenggara negara, disitulah tentang tidak boleh korupsi sebuah hukum. Kira begitu. Untuk yang hal tentang pertanahan, itu belum perizinan ya. Kalau perizinan tuh gimana tuh Kak Eros? Kalau perizinan itu case untuk di Maluku Utara seperti belum ada sih. Oh, belum ada. Tapi untuk kita ketahui bersama misalnya ini banyak pada aspek terakhir di Maluku misalnya ada tindakan OTT dari KPK terhadap wali kota Ambon yang terindikasi menerima suap dalam proses perizinan salah satu perusahaan swasta. Tapi itu pada level yang kita lihat saat ini pada level peserta kampanye oleh KPK. OTT. Nah kemudian itu satu variabel tentang korupsi yang tentang pengadaan tanah. Nah kalau di Maluku Utara sendiri selain itu apa indikasi korupsi yang lain Kak Eros? Yang lain itu ya banyak terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Tipikor. Oh kembali ke situ lagi ya. Jadi kalau kita mendalami pasal 2 dan pasal 3 Tipikor itu, kalau pasal 2 ya kita bicara tentang unsur perbuatan melawan hukum. Kalau di pasal 3 kita bicara tentang penyalahgunaan wewenang. Ya, seperti memang sudah fasih sekali Kak Eros tentang Tipikor ini kan. Jadi di dua undang-undang itu misalnya kalau tindakan korupsi yang dilakukan oleh ASN atau penyelenggara negara dilakukan korupsi, maka unsur pertama yang harus dibuktikan adalah apakah dia melakukan penyalahgunaan wewenang tidak diatur dalam pasal 3. Itu dia ya. Kalau melibatkan pihak swasta atau pihak di luar ASN, ya salah satunya melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pasal-pasal yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 itu kan secara literik di hukum pidana juga diatur unsur-unsurnya tuh. Kalau pasal 2 tidak salah, itu setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum kemudian berakibat pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, secara kumulatif harus terpenuhi. Itu juga dengan pasal 3. Jadi setiap orang menyalahgunakan wewenang ini yang dimaksud oleh penyelenggara negara. Pasti penyelenggara negara ya. Nggak mungkin yang lain di hukum. Itu pasti penyelenggara negara. Terus ada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, variabel penerapan pidananya itu masih terdebat saat ini kan. Kita ketahui bersama. Kalau di pasal 2 maksimum pidananya 4 tahun. Kalau di pasal 3 kan 1 tahun. Nah, ini yang banyak opini di luar bahwa ini pasal dalam tanda petik. Ini kan harus diperjelas seperti itu. Ininya di pasal 2 pasal 3 ada yang masuk bisa masuk ke pasal 2 atau pasal 3. Ini harus dimaksud tentang harus ada ketegasan supaya dia masuk ke pasal 2 atau ke pasal 3. Itu harusnya. Nah kemudian selain tentang pengadaan tanah, kalau kasus korupsi yang di daerah sana tuh di Bali itu apa selain kasus itu Kak Eros? Jadi ya sebagai daerah yang kabupaten yang baru 20 tahun, provinsi yang baru 20 tahun ini ya pasti infrastruktur ya, pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang banyak mendominasi perkara korupsi di Maluku Utara ya. Dan kemudian dalam pembelaan Kak Eros ini advokat, jadi pada saat pembelaan terhadap di pengadilan ada hal apa yang menarik Kak Eros dalam
Yang pasti advokat itu bukan kita membela secara babi buta ya. Tentu ada dasar hukumnya nih, dasar hukum kalau advokat membela. Iya, jadi tidak serta-merta bukan berarti yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan, tidak. Tapi kita membelanya itu memastikan yang pertama hak terdakwa. Hak hukum terpenuhi dengan baik gitu ya. Itulah fungsinya seorang advokat. Ya, jadi hak terdakwa terpenuhi, kemudian pasal yang dipakai oleh JPU itu benar-benar pasal yang didakwakan pada klien kami Pas terhadap perbuatannya pidananya itu ya. Kemudian memastikan prosedur penanganan perkaranya itu tidak berlaku wewenang. Selama itu fair, nggak ada masalah ya. Masalah. Nah, selama itu tidak pas, maka disitulah fungsi advokat berlangsung dalam proses pembelaan itu Kak Eros ya. Jadi kita serang ke majelis hakim untuk menilai. Itu pertimbangan majelis. Kemudian Kakak Eros ini fakultas hukumnya jurusannya adalah perdata. Ini kita mau dengar juga nih ceritanya kenapa jadi sekarang ke tipikor, gitu. Banyaknya tipikor gitu kan? Jadi sebenarnya S1 saya itu mendalami tentang perdataan. Ya. Oh gitu ya. Perdataan. Jadi saya juga menulis skripsi tentang perdataan. Iya. Nah, namun setelah jadi lawyer, magang di kantor magang senior yang memang banyak menangani perkara korupsi, terutama di lapangan pidana kan. Iya. Ya, jadi mau tak mau kita mendalami hukum pidana secara baik, terutama pidana khusus korupsi. Gitu. Nah, akhirnya dari magang-magang itu, setelah magang buat kantor sendiri ya, yang ada cuma perkara korupsi dan terus. Saya nggak tahu mungkin dipercayakan. Iya, jadi artinya biasanya kalau advokat setelah dia sukses dalam penanganan sebuah perkara yang dibelanya, ketika dia sukses, nah ini kan jadi branding tersendiri Kak Eros ya. Sehingga Kak Eros, kalaupun perdata jurusan di fakultas hukum, ternyata dalam praktek keseharian menangani kasus-kasus korupsi. Kira-kira begitulah kira-kira. Ini akibat magang di kantor. Saya dia menangani perkara korupsi. Oke, Kak Eros, makasih kongko hukumnya. Semoga ini bermanfaat untuk khalayak ramai. Amin. Bagaimana masyarakat ingin mengetahui tentang korupsi dari Kakak Eros, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video kongko hukum berikutnya. Makasih Kak Eros. Sip. Thank you. Dan Thank you.